Halo, aku Tian, aku musisi dan aku drummer. Drum buat saya itu semacam kata lain dari pacar atau soulmate. Kenal sama drum baru SMP. SMP itu saya diajak temen namanya ada nama Faris. Saya dulu SMP 2. Saya punya temen nama Faris sama Ardi. Nah, itu ngajak saya ngeband. Dulu pertama kali lagu yang di referensinya ke saya itu malah Sheila sama Saden. Pertama kali saya ngedrum tuh lagu Saden. Dikasih lagu itu kayaknya bisa sih aku bawain lagu ini. Latihan pertama itu di Flash, di studio Flash pertama kali masuk studio udah berasa pede bisa ngedrum. Masuk studio ternyata masih kagok. Masih kagok, tangan kanan masih gabung kaki, kiri masih gitu, masih belum inilah. Kalau di runut jauh sih lumayan agak jauh dulu. SD awalnya sih ngayal. Jadi dulu waktu SD kan lagi booming-boomingnya band-band macam Stinky, terus lanjut ke dewa-dewa yang lagi hit itu. Suka nonton TV itu, band-band itu main, jadi kayak kepingin gitu jadi drummer. Sampai di kelas 5 SD saya baru inget pertama kali saya berimajinasi jadi drummer itu kelas 5 SD. Di waktu duduk diam di kelas itu kayak ngayal, jadi drummer kayaknya enak. Jauh sebelum kenal sama pengajar, dari pengalaman pertama latihan tadi, jadi mikirnya panjang. Wah, nggak dulu ngeband, nunggu sampai kelas 2, kelas 3. Coba sering main. Rumah saya kan di daerah RRI, sering main di studio Winta. Di situ ada Bang Los. Belum sampai ke tahap pengen belajar ke dia, belum, masih kenalan. Waktu kenalan pertama kan sama Mas Yuli, juga jaga Winta. Terus dikasih tahu, Yan, kalau mau belajar ke Bang Los saya tak bantu, nanti bilang boleh. Nah, jadi pertama kali istilahnya mengenal teknik dan sharing sama orang yang lebih lebih senior ya Bang Los. Sebenarnya kalau basic dibilang gampang, kalau untuk bagi yang pertama belajar ya sebenarnya nggak gampang banget, soalnya kan harus koordinasikan tangan kanan kiri dan kaki. Butuh latihan juga sih, cuman ya paling gampang yang beat quarter note, seperempat, seperlapan, itu beat paling gampang. Misalkan contohnya seperempat kan ketukannya 4 ketuk ya. Di beberapa tempat kursus sih awal belajar rata-rata seperti itu. Paling susah kalau saya pribadi, sebenarnya istilah dalam dunia edukasi drumnya nggak ada, cuman saya membahasakan sendiri. Paling susah itu menyanyikan rudiment, jadi menyanyikan sticking yang ada dari single, diddle itu di-combine jadi satu, itu yang susah, sama jaga temponya. Saya kasih contoh istilahnya, misal polyrhythm gini. Itu juga ini juga kesempatan buat saya, istilahnya saya pingin sharing sama teman-teman, biar drummer di Jember itu bisa upgrade semua, nggak cuma saya bagi tips kunci untuk mengcombine itu semua. Itu di double stroke sih sebenarnya. Double stroke itu kanan kiri. Nah, itu ketika dapat double stroke-nya untuk feel jalan, jadi nggak kosong. Biasanya misalkan kalau feel nggak pakai double stroke itu single, tapi kalau di-combine sama double stroke jadi lebih lebih bisa. Batik kelas 2 SMP. Kalau nggak salah beatnya gimana ya? Dunia belum berakhir, itu masih kagok. Masih gitu. Sedangkan gitaris sama bassisnya udah jalan, mereka berdua udah jalan, bahkan sama vokalnya udah pernah latihan sebelumnya, cuman drummernya aja nggak ada. Saya coba iseng aja, ya kosong drummer, coba gitu.
Jatuh cinta pertama saya lihat Yoyo Padi. Itu lagu ketiga saya baru bisa drum, lagu Mahadewi. Itu akhirnya saya merasa kayaknya bisa lagu itu tuh bagi saya udah istilahnya prestasi sendiri. padahal kalau dibilang yang lain udah nguliknya udah Toto gitu saya belum di umur segitu masih belum kesana. Kalau luar yang istilahnya saya ulik banget awal-awal itu 2005 Virgil sama Thomas Lang. Kalau Virgil sama Thomas Lang itu dia nyanyiin beat simple tapi laki itu. Jadi jadinya misalkan 1/8 ya. Dia bikin groove-nya itu lebih tough gitu. Jadi iya, padahal sama beat 1/8. Band terakhir saya yang istilahnya nasional Blast itu sempat recording juga. Iya, ikut kompetisi ML juga. Iya. 9 malam itu. Sebelum Blast itu saya pernah ikut Casablanca juga pernah. Terus Hitam Putih sebelumnya. Terus yang Latin sebelum Casablanca itu masih anak-anak muda, Second Soul namanya. Pertama kali Hitam Putih. Itu pertama kali manggung dibayar Hitam Putih. Kalau nggak salah 2003 kalau nggak salah ya. Itu sekitar 75 apa ya. Karena sebelumnya ngebandnya masih hanya main ke studio, ngulik lagu 1-2 lagu. Jadi rasanya 75 itu kalau sekarang berasa kayak udah kayak 700.000 gitu banget bedanya banget. Istilahnya puasnya beda puasnya jauh lah, rasa puasnya itu beda. Belum lagi ditambah apa istilahnya, bukan punya panggung dan punya penonton, itu rasanya juga lebih ini sih, lebih kena sih. Blast sebenarnya udah lama, saya pengganti ketiga kalau nggak salah. Sebelumnya ada Mas Budi, Mas Sigit, terus di 2008 itu mereka mau ikut festival Emal itu, cari drummer. Saya waktu itu di Aji Musik kalau ngajar di sana kan. Ceritanya awalnya Mas Yuni saya ajak jadi basis. Saya bikin band groove jazz. Dia mau tak jadikan basis sambil nyanyi gitu Mas. Terus lama-lama kok nawari saya mau nggak ikut Blast indie, tapi mau deket event, mau ikut festival. Boleh Mas, nggak apa, asal nggak ganggu jadwal gitu. Ya udah dikasih demo, ngalir gitu aja sampai akhirnya ikut kompetisi. Loh kok lolos, di Surabaya lolos, terus berikutnya juga di Jakarta juga lolos. Setelah lolos seleksi Surabaya, akhirnya kan recording Jakarta itu kalau seingat saya di Musika. Music directornya kebetulan udah meninggal, Mas Krisna Sadrak. Itu pengalaman berarti banget buat saya. Pertama kali take di studio nasional, take drum live. Itu jujur sampai saya malah akhirnya karena grogi pertama kali berulang-ulang take. Jadi lama sendiri. Perbedaannya itu di ini sih, komunikasi MD-nya kalau saya. Jadi menyampaikannya istilahnya maunya musik itu gimana tuh detail gitu loh. Malah file yang istilahnya file untuk record lagu itu yang saya bawa ke sana tuh berubah semua. Jadi apa yang mau saya isi ke sana ternyata menurut mereka itu beat yang nggak istilahnya nggak menjual lah, mereka bilang. Akhirnya dirombak total. Nah itu ilmu baru buat saya. Oh ternyata bikin beat yang easy listening itu patternnya harus seperti ini dan seperti itu. Menerimanya gini, saya mencoba menerimanya gini. Saya main drum waktu itu karena di band kan. Jadi mau nggak mau ya saya harus menurunkan ego saya untuk bikin band ini jadi utuh gitu. Jadi nggak saya aja yang menonjol atau gitarisnya aja, nggak gitu. Saya pingin
bikin komposisi yang memang yang denger enak, nggak terlalu skillful tapi ya kena gitu ke pendengar. Pengalaman lucunya kadang pasti semua drama ngalamin waktu manggung kursi itu paten jadi udah setting tinggi kursi pendek itu, kalau enggak hi-hat paten jadi snare-nya rendah, maunya hi-hatnya rendah karena yang sebelumnya mungkin di satu event itu musik metal atau ada band punknya kan rata-rata tinggi hi-hatnya. Nah itu kebanyakan ini udah di locknya udah karatan jadi udah hi-hatnya di sini, snare-nya di sini. Nah itu pengalaman paling konyol ya emang duduk sih, cuman kan yang lain klimaks sendiri dengan meskipun berdiri tapi capeknya beda. Kita meskipun duduk sama kayak jogging, sama kayak lari akhirnya. Istilahnya kalau di vokal itu bersenandung. Nah, gitu. Jadi di band pun di lagu-lagu yang easy listening butuh menyanyi. Jadi nggak asal beat aja. Kadang beat aja polos enak tapi dia nggak soulful ya nggak dapet. Pasti ada lah. Kan di literaturnya pun ada notasinya kan, cuman nggak banyak drummer bisa menyanyikan. Bagi drummer yang memang sudah dari awalnya dapat gift dari yang kuasa itu memang udah bakalan punya bakat drum, nggak belajar pun bisa. Nah bagi yang orang yang istilahnya otak kanan apa otak kiri, pokoknya matematikanya bagus aja, berlatih drum bisa. Meskipun dia basicnya bukan musisi atau apa, asalkan matematikanya bagus pasti bisa. Cuma ya bukan berarti saya matematikanya bagus, enggak. Dan juga pun saya juga bukan tipikal drummer yang punya bakat dari awal, enggak. Saya tuh edik sama sticking dari dulu. Saya kalau udah main drum pad di rumah bisa 8 jam, 9 jam itu bisa nggak kerasa gitu. Nggak tahu kenapa, saya juga heran. Bahkan sampai seumur saya sekarang ini saya juga heran. Yang utama kalau buat teman-teman yang pemula ya, jangan puas atau jangan merasa selesai sama yang dipelajari saat ini. Terus jangan sungkan tanya. Bagi saya membuka diri untuk adik-adik. Monggo kalau mau tanya via DM atau mau langsung WhatsApp saya juga monggo. Tanya apa saja, saya bakalan jawab. Saya kasih tips triknya langsung. Gitu. Jadi belajar itu kan ada shortcutnya, ada jalan pintasnya lah. Saya nggak akan jabarkan basic. Kalau basic monggo ke sekolah musik yang ada di Indonesia ini. Tapi kalau mau istilahnya shortcut untuk hariannya biar istilahnya tanpa harus, saya bukan mengerti apa istilahnya ya, mengkonotasikan negatif sekolah musik, enggak. Otodidak itu juga sebenarnya bagus juga gitu. Toh referensinya sekarang banyak, ada YouTube, ada video-video drum kan banyak di mana-mana, di IG juga banyak. Belajar dari situ pun bisa. Ini kadang sedikit disepelekan sama beberapa teman-teman. Saya juga sharing pun dengan beberapa senior pun ya juga kadang juga menyepelekan. Selalu berusaha untuk terus bersahabat sama metronom dimanapun. Jadi saya biasanya gini, bangun tidur bukan MP3 yang saya dengerin, tempo jam dinding 60 BPM itu saya dengerin pakai metronom HP. Itu sambil saya istilahnya sambil saya makan, sambil saya ngapa-ngapain gitu. Tiba moodnya datang sticking, saya lanjut sticking. Agak siangan dikit, tambah dikit gitu. Pola saya gitu sih. Jadi mau ngapain, kadang saya pakai headset jalan kemana, bukan saya dengerin MP3, enggak. Saya dengerin metronom. Blues. Sama kan ini? Iya Padi. Snare. Roma Irama. Beatles. Tempo.
basis bagus. Iklimnya sih bagus, istilahnya per personnya bagus. Terus saya lihat perkembangan generasi mudanya juga potensinya bagus. Cuman saya yang sedikit menyayangkan masih terkotak-kotak itu. Bagi saya sih itu. Jadi belum bener-bener satu visi satu misi dan cair. Saya pinginnya sih ketika semua itu satu dan satu tujuan, mensupport generasi muda yang talentnya bagus-bagus ini, ataupun yang senior yang istilahnya yang masih capable di industri ya, monggo ayo jalan sama-sama biar Jember ini keluarnya nggak cuman satu hilang gitu. Potensinya Jember besar sih kalau menurut saya. Buat adik-adik atau teman-teman atau istilahnya pun juga buat rekan-rekan senior juga, untuk khususnya drummer sih, jangan berhenti belajar di sini atau berhenti belajar di apa yang sudah dapat sekarang. Ilmu itu terus berkembang, terus update. Rudimen pun juga gitu. Bahkan sekarang udah muncul rudimen hybrid dan lain-lain, itu perlu dipelajari. Memang di industri nggak kepake semua. Cuman ketika drummer itu punya apa istilahnya, punya bank data rudimen yang komplit gitu. Kita manggung, kita recording itu merasa aman gitu loh. Jadi istilahnya mau istilahnya mau main style A, style B udah punya bank data tadi. Jadi aplikasinya lebih mudah itu sih. Sama kedua, humble. Ketiga ya, jangan gampang putus asa. Ini sampel saya bikin part yang saya pelajari baru-baru aja, 3 bulan terakhir, dari IG dan YouTube, dari drummer sekarang. Cuman ya belum seperfect mereka ya, cuman saya kasih contoh yang saya bisa. Check this out.
Saya Bian, saya drummer. Untuk sisi lokal, berani gaya, sama karya.